pagi Bu Meta, perkenalkan nama saya Francisca Jesmutiara Letiska, saya dari kelas 9C. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan cerita legenda yang berjudul Nyi Roro Kidul. Banyak versi cerita tentang Nyi Roro Kidul, salah satunya adalah versi Banten. Konon Nyi Roro Kidul adalah putri Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibunya adalah permaisuri terkasih dari Prabu Siliwangi. Sayang, ibunya meninggal pada saat Nyi Roro Kidul masih kecil. Nyi Roro Kidul asalnya bernama Putri Kandita. Tidak heran, wajahnya sangat cantik melebihi kecantikan ibunya. Oleh karena itu, tidak heran Kandita pun menjadi putri kesayangan ayahnya. Jika Prabu Siliwangi ini telah menemukan kecemburuan di antara Selir dan putra-putri raja lainnya. Akhirnya mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Putri Kandita dari lingkungan istana Pakuan Pajajaran. Rencana jahat Selir dan putra-putri raja pun terlaksana. Singkat cerita, Putri Kandita terserang penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan banyak boroknya. Semula Putri Kandita dikucilkan lalu diusir dari istana. Putri Kandita pergi berkelana menuju arah selatan wilayah kerajaan. Dalam pengambarannya, Putri Kandita sampai di sebuah aliran sungai. Tanpa ragu, Putri Kandita menghirup air sungai sepuas hatinya. Setelah menghirupnya, ia merasakan tubuhnya terasa segar. Kemudian ia menyusuri aliran sungai itu ke arah hulu. Akhirnya ia menemukan beberapa mata air yang menyembur sangat deras. Lantas ia berendam di dalam sungai. Kehangatan air mampu membuat Putri Kandita betah berlama-lama berendam. Dalam kesendiriannya, ia menetap di dekat sumber air panas dan bersemedi dan melatih keanugerahkan. Setelah sekian lama tinggal dan mandi di sungai tanpa disadarinya, berangsur-angsur penyakitnya pun hilang. Sekarang kulit dan wajahnya menjadi halus lagi, kecantikannya pulih seperti sedia kala. Bukan main senang hatinya. Setelah sembuh, Putri Kandita melakukan perjalanan ke arah hilir sungai. Putri Kandita terpesona saat tiba di muara sungai yang dekat dengan laut. Kemudian ia memutuskan untuk bermukim di wilayah tepi laut sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran. Selama menetap di sana, Putri Kandita dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Ia adalah seorang wanita cantik yang memiliki kesaktian tinggi. Bahkan namanya terdengar hingga ke telinga pangeran di sekitarnya. Sejak saat itu, banyak pangeran muda yang ingin mempersuntingnya. Menghadapi para penglamar, Putri Kandita mengajukan syarat, yaitu kepada setiap orang yang ingin mempersuntingnya harus sanggup mengalahkan kesaktiannya, termasuk bertempur dengan gelombang laut di pantai selatan Pulau Jawa. Sebaliknya, kalau mereka kalah, mereka harus tunduk jadi pengiringnya. Pertempuran itu dilakukan di kawasan sebuah teluk yang ada di pantai selatan. Putri Kandita bisa menguasai gelombang laut selatan sehingga ia mendapatkan gelar Kanjeng Nyi Roro Kidul yang artinya Ratu Penguasa Pantai Selatan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.